absen dulu ya. Bentar. Tadi yang ke toilet apa? Siapa tadi? Tiffany. Oke, Tiffany. Oke. Ya, ini Albertus hadir. Ada enggak tadi Albertus? Nggak ada. Kalau ada temannya yang tahu, kasih tahu ya. Andrew? Hadir. Anthony? Ya, Mister. Oke. Carlton? Ya, aku sini. Hadir kayak tadi. Fiori hadir. Jessica? Oke. Leon? Ciuda? Hadir enggak tadi? Nggak ada. Kate? Hadir. Oke, Tiffany. Hadir. Aku udah bilang hadir. Siapa? Leon? Leon hadir? Leon? Jawab, Leon Ciuda hadir nggak? Oke. Hadir, Mister. Oke. Andrew? Hadir. Oke. Albertus? Oke. Tinggal dua ya, Albertus sama Aguirre Satya. Satya memang nggak pernah masuk. Oke, santai aja untuk materi hari ini. Mister akan pengayaan aja, mungkin dari materi-materi yang lalu, kamu ada yang menjadi kesulitan, silakan. Mungkin apa, kalau memang nggak ada kesulitan, kita akan masuk ke ensemble ya. Kita akan masuk ke ensemble. Tapi kalau ada kesulitan, tanya silakan tentang materi-materi yang dahulu, supaya nanti pada saat persiapan ujianmu ke depan, kamu menguasai. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya soal materi-materi kemarin. Enggak. Nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Kalau nggak salah, jadi kan Mister mulai dari semester 2 Oke, Mister, aku udah balik. Iya, oke, sudah Tiffany. Mister kan jelasin tentang recorder, pianika, simbol musik, tangga nada, partitur, ya, cara menyanyi, ya, itu yang Mister ajarkan di semester 2. Dan mungkin di semester 1 ada yang kamu perlu tanyakan, enggak, itu apa namanya bar-bar lain. Oh, ini sudah bisa, ini mesti Kak, double bar, koda, bright, simbol-simbol dalam musik. Mungkin Miss Dona dulu yang ngajarin, itu kamu diajarkan enggak? Ada yang pertanyaan enggak? Ada struktur musik, notasi, ya, ya, pianika, pelajaran musik, apa, nyanyi, time signature, kisinatur, repeat, ya, oke. Ya, hari ini kita kasih kesempatan untuk kamu mungkin mau tanya-tanya tentang pelajaran musik, jadi Mister mau pengayaan aja untuk materi pada pagi ini. Kalau kamu nggak ada pertanyaan tentang musik itu, Peter akan masuk lagi ke ensemble karena memang materimu masih ensemble ya. Nah, oke, silakan. Mungkin ada yang bertanya supaya nanti pada saat kamu mengerjakan tugas atau mengerjakan soal-soal ujian menguasai. Ada yang kesulitan tentang tangga nada? Tangga nada itu ada mayor dan minor. Sebentar, Mister akan coba memudahkan sebentar ya. Oke. Mister izin kamar mandi, Mister. Yoi, ya, jangan lama-lama ya. Oke, ya Pak, Mister mau share dulu. Ya, oke. Jadi yang kamu
pelajaran-pelajaran yang kemarin, mungkin kamu masih ingat yang namanya tentang tangga nada, kah? Tangga nada, tangga nada, ya. Ada yang kesulitan tentang tangga nada? Apa yang kamu tahu tentang tangga nada? Coba, Tiffany. Ya, Mister. Tangga nada, yang kamu tahu tentang tangga nada? Karena dalam ujian-ujian ke depan, tangga nada itu sering ada, banyak itu nanti. Simbol musik, tangga nada, terus setelah itu unsur musik, dan sebagainya nanti. Jadi Mister pengayaan dulu. Tahu tangga nada? Tahu tapi nggak bisa. Oke, ini cara belajarnya perhatikan. Untuk Apa-apa. menjelaskan. Cara belajarnya perhatikan. Ada kata tangga yang pertama, ya. Tangga nada. Tangga itu mesti bertingkat, betul ya? Posisi tangga itu mesti bertingkat. Nah, simpelnya adalah nada yang bertingkat. Nah, nada yang bertingkat di dalam istilah musik yang paling tepat adalah deretan notasi bertingkat atau deretan notasi deretan notasi itu sudah betul. Jadi istilahnya dalam tangga nada memang fungsinya kan deretan notasi sudah betul itu. Atau notasi yang bertingkat. Oke, sudah betul itu. Ya, itu tangga nada. Jadi gampang dalam kamu belajar gimana nih caranya ngafalin. Tangga bertingkat. Nada yang bertingkat. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do bertingkat. Ya, gampang ya. Nah, setelah itu di dalam tangga nada mesti kamu akan mengenal yang namanya pertama adalah mayor. Terus yang kedua adalah minor. Ini tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, di dalam tangga nada mayor, gimana nih salah untuk kita nanti ngafalinnya, Mister? Ini kan supaya nanti cepat. Nah, Mister kasih beberapa trik-trik aja. Untuk tangga nada, ambilkan tangganya. Kalau mayor itu kamu harus ingat do. Ya, kalau minor kamu harus ingat la. Bukan G, ini la. Jadi la. Kalau ini do. Ya. Nah, kamu ingat ini aja. Kalau mayor ingat do, kalau minor ingat la. Nah, minor ingat la, mayor ingat do. Maksudnya gimana nih, Mister? Aku enggak paham. Betul. Kamu kan tahu toh dalam susunan tangga nada di sini kan berarti mulai do, setelah itu re, betul ya? Setelah itu mi, fa, ya toh? Sol. Nanti ini pengayaannya Mister paling cuma sekitar setengah jam sedikit ya. Setelah itu kita akan masuk ke assembly lagi ya. Nah, la, si, do. Oke. Nah, kamu kan tahu tangga nada ini kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalau mayor itu mulainya dari sini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi kalau minor mulainya dari sini. La, si, do, ya toh? Ini re, nah, mi, fa, sol, terus la. Ini kalau minor, mulainya dari sini. Oke, ini untuk supaya kamu bisa menghafalkan. Simpel, bentar ya. Silakan, ada yang mau bertanya. Ini sering masuk soalnya materi ini. Garten, ada pertanyaan? Cilo? Tiffany? Nggak ada. Anthony? Oh, tapi kalau misalnya mulai ini dari re gitu, Mister. Beda lagi. Itu hubungannya sama tangga nada. Nanti kalau, sorry, bukan tangga nada, hubungan sama nada dasar. Jadi, nada dasar itu gini, kita menjawab pertanyaan Anthony ya. Ini kalau Mister buatin tangga, buatin nada menjadi C, betul? D, ya, E, oke, biar cepat dan seterusnya sampai G, C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, pertanyaannya si Anthony,
Kalau mulainya dari re, maka itu adalah nada dasar. Nada dasar apa? Kalau re apa? Nada dasarnya adalah D. Jadi hubungannya bukan sebagai nada tangga nada lagi, tapi nada dasar. Ya, hubungannya sama nada dasar. Yang kemarin kalau nggak salah, Mister pernah jelasin kamu tentang modulasi atau pindah nada, transposition. Jadi nada dari C dipindahkan ke G waktu itu kalau nggak salah. Nah, itu nanti larinya ke sini. Kalau kita nanti misalkan Mi, berarti nada dasarnya adalah E. Maksudnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do mulainya dari Mi. Kok jadi bingung ya, Mister? Nah, bentar. Simpel sebenarnya. Anggaplah kita mulai dari do-nya di sini ya. Ini untuk D. Kembali ke D ya. Do, re, mi. Sorry, ini mi-nya. Oke, do, re, mi. Fa. Kita ambil sol aja ya, biar cepat ya. Sol, la, si, do. Oke. Nah, kalau kita mulainya di D yang ditanyakan Anthony tadi, Mister, kalau kita mulainya dari re, ini adalah nada dasar D. Jadi D-nya nanti di ya sebagai do, re-nya nanti sebagai do. Nah, nanti do sebagai D-nya sebagai do, re-nya nanti akan kembali menjadi E. Nih. Terus mi-nya nanti menjadi fish ya. Ya, fish. Terus fa-nya jadi G dan sol-nya jadi A. Nah, cara membuatnya masih ingat jarak do ke re 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah, dan fa ke sol 1. Ya, jadi kalau pertanyaan Anthony nanti adalah ke sini. Nah, oke Anthony ya, ini hanya singkat saja menjelaskan ini. Nah, ini kembali ke tangga nada lagi. Jadi tangga nada adalah bertingkat, ya. Jadi notasi yang bertingkat. Do, re, fa, sol, la, si, do. Nah, ada mayor, ada minor. Nah, ngafalinnya kalau mayor itu do, kalau minor itu la. Anthony sudah mulai jelas? Fiori, ada yang mau tanyakan? Andrew? Nggak ada? Kate? Nggak ada ya. Oke, nah. Oke, nah biasanya di dalam tangga nada ini nanti seputaran ini aja. Nah, pasti kamu akan mendengar yang namanya melodis dan harmonis. Betul ya? Itu tangga nada, itu jarang nanti. Ya, kita hanya berbicara di sini. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan enggak? Sampai di sini? Enggak ada? Ya, ini untuk tangga nada. Terus setelah itu nanti paling simbol-simbol. Simbol seperti misalkan tanda ini disebut tanda apa ini? Crash. Ya. Artinya apa? Artinya naik setengah. Naik setengah, pintar. Kalau ini mall. Ya. Nah, satu lagi yang perlu harus kamu tahu adalah namanya vulgar. Itu hampir mirip sama bentuknya sama crash, tapi dia dari ujung ditutup. Ini namanya vulgar. Vulgar itu kembali ke nada asli. Ini simbol nih. Terus pelajari juga adalah lagu. Lagu daerah. Ya, itu dipelajari. Tapi nggak usah banyak, yang paling banyak itu yang paling nampak, apa yang paling nampak, paling Papua, Jawa, di situ aja lah, paling nggak terlalu banyak. Itu. Terus setelah simbol, tangga nada, kemarin banyak itu. Oke, sambil mungkin ada yang kamu tanyakan. Jadi nanti selama kita materi kita sebenarnya sudah habis ya. Masih assemble terus sampai terakhir tuh assemble sambil kamu persiapan untuk ujian.
Jadi Mister pakai untuk pengayaan, jadi pengulangan materi-materi yang kemarin. Misalkan kamu mau bertanya tentang yang untuk pelajaran grade 3 atau grade 4 atau nggak apa-apa. Mana aja yang kamu mau tanyakan untuk supaya nanti kamu perbendaharaan musikmu juga semakin bagus. Harapannya Mister, supaya nanti kamu pada saat mengerjakan tugasnya itu benar-benar mengerti dan dapat nilai yang bagus ya. Itu harapannya Mister. Makanya selama ada waktu seperti ini, gunakan untuk bertanya. Oke, silakan. Mungkin ada yang bertanya soal ini. Kalau nggak ada yang bertanya, Mister akan masuk ke ensemble lagi. Pembelajaran yang dahulu tentang pernapasan, masih ingat? Ada berapa pernapasan? Macam pernapasan? Ada yang tahu? Cilo? Enggak. Pernapasan. Dalam menyanyi itu ada teknik dalam pernapasan. Aku tahu, Mister. Ada 3, pernapasan dada, perut, dan diafragma. Betul. Yang paling bagus yang mana? Perut. Yang paling bagus itu diafragma. Ya, jadi diafragma ini yang bagus dalam bernyanyi. Nah, terus dalam menyanyi itu ada beberapa teknik yang namanya artikulasi, setelah itu vibrasi. Masih tahu artikulasi itu apa artinya? Artikulasi. Artikulasi adalah teknik memproduksi suara yang baik dan mengucapkannya dengan jelas, nyaring, dan merdu. Jadi yang paling singkat artikulasi adalah pelafalan. Pelafalan secara jelas. Sehingga kalau kamu menyanyi misalkan lagu Tanah Airku Indonesia, itu jelas, nggak boleh Tanah Airku Indonesia, kayak orang Bindeng itu nggak boleh, itu artikulasi. Ya, itu adalah pelafalan dengan jelas. Oke. Ya. Paham ya, nanti Peter akan ulang-ulang untuk itu. Nah, sekarang sebelum masuk ke praktek ensemble, sudah jelas untuk ini, ada yang mau ditanyakan untuk materi pengayaan? Paham ya? Nah, di dalam nanti ensemble, apa yang kamu tahu tentang ensemble? Harus paham dulu apa itu ensemble. Ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu dan memainkan lagu-lagu dengan aransemen sederhana. Betul. Jadi poinnya ensemble itu adalah bermain musik secara bersama-sama. Itu yang jadi poin. Jadi nanti tolong catat ya, tolong kalau misalkan dicatat secara cepat pakai catatanmu apa terserah. Ya, ini memang direkod sama Mister, tapi Mister perhatikan setiap dilihat reviewnya yang nonton atau melihat materi tentang Zoom ini jarang, nggak banyak. Ya, jadi mungkin hanya sebentar untuk recording aja. Padahal sebenarnya tujuan recording ini kamu bisa mereview lagi sebenarnya. Jadi kalau misalkan kamu lupa pelajarannya, kamu tinggal klik untuk mereview ya. Nah, jadi namanya ensemble itu adalah bermain musik secara bersama, itu yang paling poin. Soal alat dan sebagainya itu nanti bisa kamu kembangkan. Kalau mau lengkap, memang menggunakan beberapa alat, ya toh, dan aransemen sederhana. Bukan berarti aransemen yang tidak sederhana bukan ensemble, bukan. Tetap ensemble, cuma poinnya itu adalah bersama-sama tadi. Nah, kalau bermain alat musik itu dengan tertentu, alat musik tertentu, ingat, kalau alat musiknya itu dimainkan dengan model yang sama, misalkan ditiup seperti kayak pianika, recorder, trompet, saksofon, klarinet, itu berarti disebut dengan ensemble apa? Carlton? Sejenis ya, Anthony, betul. Jadi
Sejenis karena dia sama-sama ditiup atau sama-sama dipetik atau sama-sama dipukul. Kalau nanti di situ tentang kendang, tifa, rampak, berarti sejenis yang dipukul. Ya, itu sejenis. Nah, sekarang kalau itu digabung, baik itu ada pianika, recorder, ada terampak, ada gitar, ya toh, itu maka menjadi ensemble campuran. Ya, itu jangan lupa. Jadi ensemble simple sekali ya. Dia ada ensemble sejenis dan ensemble campuran. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada? Oke, Mister akan lanjut ke praktek karena waktunya sudah pengayaan sudah oke. Nah, di dalam praktek kita ini kan terbentur dengan namanya daring. Sehingga kita kalau di dalam ensemble itu harusnya kelompok. Misalkan Fiori pegang pianika, Gerton pegang recorder, nanti yang Anthony pegang gitar atau kendang, dimainkan secara bersama-sama. Prakteknya sebenarnya itu, tapi karena kita ini terbentur dengan adanya pandemi, kita daring, kita tidak mungkin ya seperti itu. Nah, Mister gunakan aplikasi, makanya kemarin Mister gunakan Audacity untuk yang menggunakan laptop, dan kalau yang menggunakan HP, yang paling support kemarin adalah N-Track 9. Ya, N-Track 9 itu beberapa yang intinya nanti di situ itu ada beberapa track. Jadi nanti ada track pertama itu nanti diisi piano, terus track kedua nanti diisi recorder, track ketiga nanti diisi kendang. Nah, pada saat dimainkan secara bersama-sama, maka terjadilah suatu ensemble. Nah, seperti itu. Mister, aku mau minum. Ya, oke, silakan. Jadi kita tidak boleh dalam artian, wah ini nggak bisa praktek, terus kita menyerah. Enggak. Kita harus berusaha bagaimana kita mengembangkan yang namanya ensemble, sementara kita nggak bisa praktek secara langsung. Gunakan aplikasi. Nah, kamu bisa main piano, lakukan, dimasukkan di track 1. Kamu bisa mainkan gitar, masukkan di track 2. Kamu bisa nyanyi, masukkan di track 3, dan seterusnya. Semakin banyak track, menunjukkan bahwa kamu punya beberapa kemampuan. Minimal dalam kamu bermain, yang pertama adalah mungkin kamu bisa piano. Oke, piano selaku melodis. Lalu kamu menyanyi. Terus yang ketiga tepuk tangan selaku ritmis. Tepuk tangannya harus secara teratur dengan ritme yang bagus. Mungkin prok 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 gitu. Jadi harus ada ritmenya. Enggak boleh aja prok 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 kayak applause gitu, jangan ya. Jadi harus ada pola-polanya. Minimal bisa kamu lakukan seperti itu. Jadi antara melodis dan ritmis harus bisa digabung. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak? Kemarin ya. Kemarin Mister sudah kasih contoh lagu apa aja untuk ensemble? Mary Head, ya toh? Ada banyak ya, coba Mister kasih contoh lagi sebentar. Tak taruh di mana sebentar. Kalau kemarin Mister sudah kasih linknya belum untuk apa namanya menggunakan aplikasi Audacity maupun N-Track 9? Belum. Ya Pak Anthony, kamu WA ke Mister. Nanti Mister akan kirimkan linknya. Setelah itu nanti kamu share ke grupmu. Itu untuk belajar ya. Oke, Mister akan lanjut ke sini dulu. Mister, aplikasi ini lah, N-Track. No, N-Track 9. Oh, N-Track oke. 9. N-Track itu bisa, cuma nanti penjelasannya kamu malah jadi enggak paham itu nanti. Kok harus bayar? Jangan, paling yang gratis. Hmm. Pakai yang gratis saja. Kita mau belajar, kok.
Bentar, ini saya tak ngirim ke bentar, tak kirim ke Antoni bentar. Oke. Udah, itu Antoni coba nanti di-share di grup ya. Di situ ada Audacity untuk yang menggunakan laptop. Mister kasih yang paling gampang itu Audacity. Setelah itu yang HP gunakan yang N-Track 9. Ya, cari yang gratis saja, jangan yang berbayar. Udah tak kirim kan di grup. Ya, thank you ya. Oke, bentar, taruh mana? Ada. Oke, ini Mister kasih contoh untuk yang Mister kemarin buat. Ini ada beberapa track ya, ini Audacity ya, pakai Audacity. Jadi track pertama, track kedua, track ketiga. Nah ini Mister gunakan lagu Ibu Kita Kartini. Coba hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini ada piano, ada gitar, ada drum, ada bass. Tinggal nanti Mister ngisi pianikannya atau vokal. Ya, jadi ada track-tracknya. Jadi kalau misalkan ini yang depannya sendiri, ini ya bunyinya cuma ini dok. Ini pianonya. Nah, ini pianonya. Nah, seperti itu. Nanti yang ini kalau nggak salah gitar ini. Nah, sehingga nanti kalau cuma kita mau bikin apa namanya antara gitar sama piano ya cuma cukup seperti ini. Ya, jadi Kalau gitar sama bass. Gimana? Gitar sama bass tok. Oke, kalau bass seperti ini, bentar. Di bassnya. Nah, kalau misalkan di sini kita mau apa namanya piano sama bass ya bentuknya cukup seperti ini. Ya. Nah, gunakan yang kamu bisa. Ini kalau bentuk ada pertanyaan untuk ini, Mister kasih contoh yang lain ya sebentar. Yang lebih sederhana sebentar. Oke, mana yang gampang? Mister, aku punya pertanyaan. Di project ini kita main lagu apa? Bebas. Mana yang kamu suka? Jadi apa namanya? Apa yang kamu punya kreativitas? Kamu mau bikin lagu yang misalkan gundul-gundul pacul juga boleh. Enggak apa-apa. Mau lagu apa namanya My Head a Little Lamb juga boleh.
Jadi mana yang kamu bisa supaya apa? Kamu bisa kreatif. Jadi, oh ini tak isi ini tak isi gendang, oh ini tak isi tepuk tangan, oh ini cuma tak isi apa namanya recorder aja, nggak apa-apa. Nah, ini coba Mister kasih yang ini lingkupiku ya. Ini Mister gabung semuanya antara pianika sama vokal. Jadi seperti ini ya. Gak apa-apa, bebas kok dalam itu. Piano string ya. Dikembangkan aja nanti. Piano apa pianika sama vokal. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasamu. Ya cukup. Nanti kepanjangan jadi keasikan nanti. Ya, kalau ini refrennya sih, ini refren. Seperti mungkin ada tanya. Ini bagi suara. Ya, kalau kamu gunakan pakai headset itu akan lebih enak, lebih jelas ya. Kalau pakai yang di luar, kalau speakernya bisa kompatibel, sebenarnya bagus juga. Ya, sebenarnya recommended-nya pakai headset ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya tentang ensemble prakteknya? Ada, Mister. Ya, keren sebenarnya. Kembangkan aja. Kamu mau apa? Nanti kalau anu japri aja sama Mister tanya. Sama Mister akan bantu kok nanti. Yang jelas jangan sampai baru kamu ketemu sama Mister belum ada setahun, apa jangan sampai kamu nanti tidak menguasai. Justru kamu harus semakin menguasai, apalagi nanti di SMP itu dengan adanya sebenarnya kalau kamu menguasai banyak musik itu juga di dalam sosialnya juga lebih enak. Karena musik ini adalah bahasa universal, jadi bisa semua orang bisa, misalkan kamu di kafe kemanapun sebagainya, mesti ketemu musik. Ya tahu di mobil apa-apa ketemu musik. Di mana-mana mesti ketemu musik karena di musik itu sangat sangat universal banget. Jadi kamu nanti menguasai musik bisa jadi kamu teman banyak banget gitu. Ya. Itu tuh harapannya dari Mister sehingga nanti kamu dalam bergaul semakin banyak teman, semakin bagus. Bukan berarti kalau kamu salah pergaulan jangan ya harus milih-milih teman-temannya siapa supaya nanti jangan sampai salah pergaulan. Daripada nggak punya teman malah susah nanti. Mau ngomong sama siapa malah bingung nanti ya. Oke, karena kita diciptakan sebagai manusia sosial kan. Nah sekarang ada yang mau ditanyakan soal ensemble? Nggak ada? Simpel ya. Jadi yang sudah oh tadi belum sempat buka ya, nanti silakan dibuka aja yang sudah dikirim Anthony tadi. Sama sistemnya antara yang Audacity sama N-Track 9 sama seperti ini fungsinya. Cuma cara memainkannya kalau di N-Track 9 ini tombol rack-nya itu ada di bawah. Tombol-tombol yang ini ada di bawah. Ya, terus nambah track-nya, kalau nambah track-nya kalau di dalam Audacity tinggal tekan record-nya otomatis dia sudah langsung nambah sendiri, tapi kalau di N-Track 9 di pojok di bawah sebelah kanan dikit sini ada bentuk tanda panah di situ. Itu tinggal diklik nanti tinggal nambah track gitu. Sudah akan muncul di bawahnya gitu dan seterusnya. Nanti silakan
Coba, jangan lupa nanti, misalkan belum begitu bagus dikirim ke Mister, tidak apa-apa, nanti Mister akan koreksi. Oh ini kurang gini, ini kurang gini. Supaya nanti bisa bagus. Di dalam ensemble, kamu akan menemukan banyak hal. Pertama, tempo, pembelajaran tentang tempo kamu akan lebih paham. Kedua, tangga nada. Jadi nada-nada yang dimainkan di sini nanti akan juga masuk dalam pembelajaran di situ. Harmonisasi akan masuk juga di sini. Ya, jadi banyak sekali materi yang akan kamu dapatkan di dalam ensemble. Dengan praktek itu kamu akan menemukan hambatan. Di dalam hambatan itu kamu akan belajar menyelesaikan dan di situ pembelajaran akan muncul. Ya, seperti itu. Kita sampai jam berapa? 8.50. 8.50. Ya, tinggal berapa menit lagi, oke? Ya, 3 menit lagi. Oke, sebelum berakhir, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh, ini dikumpulkan kapan? Bebas. Jadi sebenarnya materimu kan di semester 2 ini banyak di ensemble. Jadi ensemble nanti bisa terjadi di vokal pembelajaran menyanyi, seperti yang kita tadi contohkan di sini ada suara 1 sama suara 2, gitu. Itu juga pembelajaran menyanyi, singing di dalam semester 2-mu juga ada itu. Jadi kita akan banyak full di sini. Jadi bukan berarti kamu cuma ngirim 1 kali selesai, bukan. Jadi mungkin kamu akan sekarang ini ngirim untuk yang musiknya, Mister ini aku mainkan antara piano sama recorder sama kendang mungkin gitu. Atau piano recorder sama itu botol bekas kamu pukul pakai sendok logam, itu sebagai perkusinya juga boleh. Terus besok lagi kamu mengembangkan yang vokalnya, singingnya. Jadi menyanyi suaranya dibagi suara 1, 2, 3. Atau membuat variasi-variasi di dalam menyanyi. Bisa itu. Jadi terus-terusan itu Fiori itu sampai nanti kamu masuk ujian. Nah, karena waktunya agak panjang, makanya sama Mister dibagi yang sebelumnya pengayaan dulu. Jadi mengulangkan materi-materi yang lampau, yang mungkin kamu mau bertanya soal pelajaran-pelajaran yang lalu, baru nanti kita masuk ensemble. Seperti itu. Ya, jadi nanti tugasnya bisa berkali-kali. Jadi apa yang kamu bisa kumpulkan, kamu bisa kumpulkan. Yang jelas setiap pengumpulan tugasmu mesti akan ada penilaian. Jadi bukan berarti kamu mengirim 1 kali terus berhenti, tidak. Kamu mengirim 5 kali akan mendapat poin juga. Gitu. Semakin banyak semakin bagus. Jelas? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, Mister akan akhiri untuk materi kali ini. Dan nanti ketemu ke depan. Jangan lupa kalau ada kesulitan silakan untuk japri Mister ya. Oke, bye-bye semuanya. Makasih, Mister. Ya. Mister. Oke.